Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan perkenanan-Mu kembali kami boleh ada saat ini di dalam Tuhan Yesus, ibadah malam sejuta pujian. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kepercayaan yang Tuhan sudah curahkan bagi kami semua. Kami akan mulaikan Tuhan ibadah ini hanya dengan satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang mentahbiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Beshem Ahafiaben Ruach Kodes Elohim Ehad. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kabarnya luar biasa tentu, amin. Amin ya. Saatnya kita akan menaikkan pujian pengagungan, penghormatan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sahabat-sahabat Kristus semua yang diberkati Tuhan, mari dalam Yesus kita bersaudara, amin. Amin. Boleh bangkit berdiri, boleh bersalam-salaman. Haleluya, dalam Yesus. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Malam ini kita ada dalam ibadah malam sejuta pujian. Sehingga kita masing-masing ambil waktu sejenak bersatu di hadapan Tuhan, mengangkat syukur dan hadirat Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Dia melawan umatnya dan membawa surpasar baginya. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan miliki hati yang senantiasa rindu memuji,
rindu menyembah. Dan kita imani di dalam setiap pujian ada kuasa. Amin. Dalam pujian ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Kita
nyanyikan nyanyian baru. Batiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian bagi Tuhan malam ini untuk maaf kesukaan Tuhan. Semua kita adalah seorang pemuji, semua kita adalah seorang penyembah Tuhan. Untuk itu sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita, anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saat itu kita bukan sedang melayani pekerjaan Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saat itu Anda dan saya bukan sedang melayani pekerjaan Tuhan, melainkan Anda dan saya sedang melayani Tuhan secara pribadi. Amin. Pelayanan yang berhubungan dengan roh adalah pujian penyembahan. Mengapa? Karena saat kita memuji, saat kita menyembah, Anda dan saya sedang terkoneksi dengan roh. Karena Bapa kita adalah roh, maka sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena itu bersifat kekal di bumi sampai ke sorga. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Dia adalah Tuhan Allah, Roh Kudus, Allah yang diam dalam setiap pribadi kita. Tuhan yang berkarya atas setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami siap diperlukan Tuhan.
penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Penyembah-penyembah-Mu ada di tempat ini malam ini Tuhan. Mari datang, serahkan, serahkan, datang dengan segenap hatimu. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Terus serahkan Bapak Ibu terus. Masuk ke dalam lagu ku sembahmu. Bapak Ibu saudara mau duduk, tetap duduk silakan. Jika Anda terdorong untuk berdiri silakan. Mau menari di dalam roh silakan. Di dalam kata-kata Yesus, Engkau kudus Tuhan. Amin. Haleluya. Mulia bagimu. Sama-sama kita lawatan Tuhan. Tuhan Yesus hadir di dalam setiap pujian dan penyembahannya. Kehadirannya membuat setiap saudara dan saya menjadi kuat, menjadi benar-benar terlepas dari setiap belenggu apapun. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan-Mu, aku memerlukan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup aku. Haleluya. Bagimu, bagimu,
mau menangkap setiap message Tuhan dalam hidupmu. Jika iya, buka mata hati dan telinga rohanimu, dengarkan perkataannya, dengarkan perkataannya secara pribadi atas kehidupanmu. Berbicaralah Roh Kudus buat setiap kamu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah rata-rata secara berbicaralah Tuhan secara pribadi. Mari berbicaralah semua. Bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu. Sama-sama katakan Yesus. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Amin. Engkau dipermuliakan, engkau ditinggikan. Namanya dalam segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namanya menyembuhkan, katakan amin. Namanya memulihkan, katakan amin. Namanya memberikan kelegaan buat setiap kita. Amin. Terima kasih Bapa. Namamu sungguh ajaib. And Jesus, thank you Jesus. Tuhan, aku kembalikan segala pujian dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terimalah pujian, terimalah syukur, hormat kami akan Engkau. Dipermuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus Tuhan ada dalam hadirat-Mu, memuji, menari, melompat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang diberkati, yang dilawat Tuhan, diberi kelegaan. Semua katakan bersama-sama. Yes, silakan. Ya, silakan duduk. Shalom. Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Karena malam ini adalah malam sejuta pujian. Saya percaya bahwa biarlah kita semua yang di sini masuk ke hadirat Tuhan, membawa puji-pujian kita. Biarlah Dia yang bertahta di atas segala puji-pujian kita. Dalam pujian ada mujizat, ada kuasa Tuhan. Kita mau bersorak bersama-sama. Kita mau katakan.
Kita mau bersorak lebih lagi, membawa puji-pujian kita. Kita mau katakan bersorak.
waktunya bersama dengan kami ibadah kaum perempuan di tempat kami, dan puji Tuhan hari ini kami bisa berada di sini memuliakan nama Tuhan dalam malam kita pujian. Kami akan menyanyikan 2 buah lagu buat kita. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
Haleluya. Ikut Yesus nggak rugi ya? Nggak rugi. Ya, selanjutnya kita masih ada kesaksian dari Joyful Choir. Ada. Kita akan siapkan hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tuhan rindu berbicara kepada setiap kita malam ini yang hadir di sini. Tuhan tidak mau kita melewatkan waktu ini tanpa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini mengubahkan hidup kita, melawat setiap kita pulang dengan sukacita. Kita mau nyatakan, kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau sujud di altar, kami rindu dilawat oleh Tuhan, bahkan oleh Tuhan.
terjadi. Boleh jemaat Tuhan dengan imanmu katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Yes, Lord. Ini kami Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami yang berpergumulan, datang di hadirat-Mu. Kami rindu dilawat, kami rindu dipulihkan. Dan biarkan kami tidak diberkati malam ini Tuhan. Oh, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarmu. Sujud di altarnya, oh, sujud di altarnya. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hati kami Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Lebih sungguh-sungguh lagi, sujud di altar-Mu, sujud di altar-Mu. Bawa hidupku, terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Ya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk semua yang Tuhan bolehkan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Bapa yang kasih-Nya tak terbatas dalam kehidupan kami. Tuhan, malam ini kami akan mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu Tuhan, firman-Mu. Aku berdoa supaya kita semua yang ada di sini boleh memiliki hati yang lembut, hati yang mau diubahkan, mau diproses, mau ditegur, mau dituntun oleh Tuhan. Karena cuma itu Tuhan yang kami butuh, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. So, terima kasih Bapa, kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, ada adik-adik juga hari ini. Shalom. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Wow.
baik bener Tante. Kadang-kadang aku kalau suka bertanya apa kabar, mungkin ada beberapa dari kita yang lagi tidak merasa baik-baik aja. Nggak apa-apa, amin. Walaupun nggak baik-baik aja, walaupun lagi menghadapi sesuatu yang nggak enak dalam kehidupan, tapi aku berdoa kita semuanya sadar dan percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Yes. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih sama Ibu Dewi. Terima kasih karena aku dipercaya boleh sharing di sini. Aku sangat merasa terhormat. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu karena mungkin ada beberapa yang belum kenal. Namaku Joanna. Halo semuanya, bapak-bapak, ibu dan adik-adik. Hai Joanna. Halo, halo. Saya sekarang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja anak muda. Nama gerejanya Muda, benar-benar muda. MUDA nama gerejanya. Dan isinya juga 98% anak muda. Yang orang tua paling orang tua saya suka datang, atau mungkin orang tua dari anak-anak yang lain, mungkin mereka ngecek kali ya. Ini anak saya beneran gereja atau bukan nih? Soalnya gerejanya malam jam 5 sampai jam 7. Mungkin mereka ngecek ini gerejanya beneran atau sesat atau enggak nih gereja. Enggak lah ya. Saya punya 4 orang anak yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Amin. Pasti semua orang tua kalau bilang anaknya paling pasti yang tercantik dan tergantung di dunia. Saya juga punya suami, tapi dia sudah meninggal 2,5 tahun yang lalu. Dia juga seorang pendeta. Sekian perkenalan dari saya. Malam ini adalah malam sejuta pujian. Kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan aku mau membuka dengan satu pertanyaan buat kita semua. Apa ini? Gak susah, apa susah? Pertanyaannya, apa sih esensi dari penyembahan? Kalau ngomongin penyembahan atau worship, apa yang esensi? Tahu ya esensi maksudnya yang bagian paling penting atau esensial. Siapa di sini oil, ya kan, gosok-gosok, yang living atau apa tuh sekarang banyak essential oil. Essential oil itu kan sebenarnya cara pembuatannya, misalkan kita pengen bikin essential oil lavender gitu. Itu bunga lavender mungkin perlu kira-kira 1 kilo essential oil lavender. Jadi esensi itu adalah bagian yang paling penting atau sarinya. Jadi kalau aku bertanya, apakah esensi dari worship? Apakah esensi dari penyembahan? Maksudnya apa esensi? Kalau misalkan gak ada ini, berarti itu namanya bukan worship. Apa ya Bapak Ibu? Aku kasih beberapa contoh. Misalnya, apakah esensi dari penyembahan itu musik? Kalau kita menyembah harus ada musiknya. Harus ada yang main piano. Atau enggak ya, kalaupun enggak ada yang main piano, paling enggak akustik deh, gitar akustik gitu. Pokoknya harus ada alat musiknya, harus ada denger-denger suaranya, lagunya gitu. Enggak ya? Kayaknya kalau enggak ada musik juga kita tetap bisa menyembah Tuhan. Gimana kalau nyanyian? Boleh. Kalau kita mau bilang kita menyembah Tuhan, ya paling kita harus nyanyi dong. Atau kalau kita nggak bisa nyanyi, kita pasang Spotify, pasang YouTube kan kita denger. Terus kan kalau yang suaranya jelek gimana? Yang dengar Tuhan. Betul sekali Ibu. Kalau di gereja atau di cell group, mungkin enak ya, ada worship leadernya, ada yang memandu, ada yang menuntun, liriknya ditampilin. Tapi kalau nggak ada itu semua, nggak ada lirik, nggak ada yang nyanyi, apakah kita tetap bisa menyembah Tuhan? Bisa. Berarti nyanyian bukan esensi. Musik bukan esensi. Nyanyian yang kita keluarkan lewat suara kita bukan esensi. Terus apa dong? Musik bukan, nyanyian bukan. Apakah ucapan atau doa kita atau yang kita keluarkan dari mulut kita? Misalnya sambil worship kita berdoa atau kita buka Alkitab, kita perkatakan semua ayat-ayat Alkitab tentang pujian penyembahan. Aku memuji-Mu Tuhan, bla bla bla. Apakah itu esensi? Coba dibayangin. Kalau kita enggak sambil berdoa atau kita tidak membacakan ayat-ayat, apakah
berarti doa atau ucapan itu bukan esensi. Jadi apa dong esensi dari penyembahan? Bukan musik, bukan nyanyian, bukan suara bagus, bukan juga apa yang keluar dari hati kita, bukan apa yang keluar dari mulut kita, doa atau ayat-ayat Alkitab. Kita hanya bisa menyembah sesuatu atau seseorang yang kita kagumi. Kita hanya akan menyembah sesuatu kalau kita menaruh sesuatu itu di atas kita, ya kan? Atau kita menaruh seseorang itu lebih tinggi dari kita, baru kita bisa menyembah. Jadi sebenarnya esensi dari penyembahan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan adalah kekaguman dan penundukan diri. Aku mau bahas dua ini, kekaguman dan penundukan diri. Aku mau ajak Bapak Ibu boleh dibuka Alkitabnya dari 1 Tawarik. Boleh dibuka HP-nya atau mungkin bisa ditampilin. Apakah bisa? 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 31. Agak panjang, aku akan bacakan tapi aku ajak Bapak Ibu juga membaca dalam hati. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 31. Aku bacakan ya. Sudah dapat semuanya? Amin. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 31. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Ayat 31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Amin. Kalau kita nggak punya kekaguman kayak yang tadi kita baca itu, kalau kita nggak memandang Tuhan kagum seperti tadi, nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Kalau kita memandang Tuhan biasa-biasa aja, ya oke lah, Tuhan yang menciptakan dunia, pokoknya Dia Tuhan lah. Tapi kita nggak memandang Dia sebagai segala-galanya, sebagai yang terpenting dalam kehidupan kita, mustahil kita bisa menyembah Dia. Mustahil kita bisa worship God. Gimana mau worship wong dipandangnya biasa-biasa aja, ya kan? Tapi sebaliknya, walaupun gak ada lagu, walaupun gak ada alat musik, gak ada suara, bahkan kita berdiam diri aja, gak banyak ngomong. Tapi kalau kita punya kekaguman akan Tuhan, kalau seluruh tubuh, jiwa, rohku mengakui kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, nah, hidup kita akan menyembah Tuhan. Hidup kita akan menjadi persembahan untuk Tuhan. Itu yang pertama tadi, kekaguman. Penyembahan tanpa kekaguman itu bukan penyembahan yang benar, tapi penyembahan berhala. Karena kita menyembah cuma untuk mendapatkan sesuatu, kita menyembah untuk mengharapkan sesuatu. Kita bukan menyembah Tuhan karena kita kagum, karena kita mengamini dan kita percaya siapa Tuhan dalam hidup kita. Jadi itu yang tadi yang pertama, kekaguman. Esensi yang kedua tadi apa? Penundukan diri. Roma 12 ayat 1. Boleh dibuka atau boleh ini ayat favorit pasti. Roma 12 ayat 1. Yang sudah boleh katakan amin. Atau mau saya bacain aja? Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dibilang tadi di ayat itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh itu apa ya? Tubuh kita ini, daging kita ini lemah, setuju ya? Keinginan-keinginan daging kita itu pasti bertentangan sama keinginan roh. Keinginan daging itu ada di Galatia 5. Kalau Bapak Ibu mau baca di Galatia 5 ayat 19, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan lain-lain. Jadi saat kita bilang kita mau mempersembahkan tubuh kita, itu artinya kita lagi mematikan keinginan daging kita. Kita lagi menundukkan daging kita di bawah kuasa Tuhan. Saat ada keinginan daging muncul, tapi kita tunduk sama kebenaran Tuhan, itulah persembahan yang hidup. Itulah mempersembahkan hidup kita. Itu true worship. Misalnya contohnya kita lagi disakiti atau dikecewakan sama seseorang. Sering pasti ya dikecewakan. Keinginan daging yang muncul apa coba? Pasti amarah, dengki, sedih, mau balas dendam. Tapi saat keinginan daging itu muncul, marah. Tapi kita memutuskan untuk melepaskan pengampunan. Kita memutuskan untuk tetap mengasihi walaupun susah. Karena keinginan daging harus kita matikan, susah. Tapi kita mau ambil keputusan untuk, yes Tuhan, aku mau menundukkan dagingku di bawah kaki Tuhan. Itulah persembahan yang hidup. Itulah penyembahan kita, itulah worship. Jadi esensi dari penyembahan tadi kekaguman dan penundukan diri. Walaupun gak ada lagu, walaupun gak ada suara yang indah, kayak Tante Dewi tadi dan kakak-kakak tadi, walaupun gak ada itu semua, tapi kalau kita menundukkan diri kepada Tuhan, kita bilang, iya Tuhan, aku mau. Kita matikan keinginan daging kita, itu sebenarnya kita lagi menyembah Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Amin. Worship atau penyembahan kita adalah postur hati kita kepada Tuhan. Posisi hati kita. Aku mau bacakan 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Jadi ini background ceritanya adalah waktu itu Raja Saul tidak mentaati apa yang Tuhan bilang, tapi gantinya dia mempersembahkan korban bakaran. Jadi dia nggak mau taat, tapi aku persembahkan korban buat Tuhan. Dan waktu itu Nabi Samuel berkata seperti ini sama Raja Saul. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Samuel bilang, lebih baik kita mendengarkan Tuhan, lebih baik kita memperhatikan Tuhan daripada sibuk memberikan korban persembahan, lemak domba-domba jantan. Jadi worship atau penyembahan kita itu bukan mengenai tindakan kita di luar, nyanyian, lompatan kita, teriakan kita, bukan mengenai mempersembahkan korban sembelihan di altar. Tapi worship adalah postur hati, posisi hati kita yang kagum, yang tunduk sama Tuhan. Jadi sekarang gimana caranya? Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa terus membudayakan postur hati itu? Kita mau terus kagum, kita mau terus menundukkan diri, gimana caranya? Karena jujur, susah. Mungkin ada sebagian yang di sini merasa mudah kok, puji Tuhan. Tapi mungkin ada juga dari kita yang merasa aduh susah banget, tunduk, susah banget, kagum. Karena memang yang ditawarkan dunia kadang-kadang terlihat seperti lebih wah, terlihat lebih mengagumkan. Mungkin untuk sebagian dari kita susah untuk tunduk sama Tuhan, untuk mengagumi. Kenapa? Karena kita hanya sekedar tahu. Kita mungkin tahu, hafal cerita-cerita Alkitab.
Kita mungkin hafal itu ayat-ayat penting, ayat-ayat hafalan kita hafal. Tapi mungkin kita sendiri belum mengalami Tuhan. Susah untuk kita tunduk sama seseorang, susah untuk kita kagum sama seseorang kalau kita cuma tahu doang tentang dia. Oh, katanya Pak Pendeta ini dia seperti itu. Atau kata mentor saya Tuhan seperti ini, katanya. Ternyata pengalaman yang personal bersama Tuhan itu penting banget untuk perjalanan hidup kita. Amin. Saat kita mengalami Tuhan secara personal dalam kehidupan kita, mungkin lewat struggle kita, lewat breakthrough yang kita alami, mungkin kita lagi melewati sebuah kemustahilan, terus kita mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita mengalami cintanya Tuhan. Itu dia. Itu yang akan memudahkan kita untuk bisa terus kagum sama Tuhan, untuk terus tunduk sama Tuhan. Ditambah lagi kita harus sadar bahwa kita sebenarnya nggak layak untuk menerima semua ini. Kita yang harusnya dihukum mati, tapi kita menerima keselamatan. Bahkan kita menerima lagi kehidupan bersama Roh Tuhan yang selalu ada dalam hati kita. Kita semua tidak layak, tapi kita menerima semua kasih karunia ini. Apa nggak makin kagum Bapak Ibu? Apa nggak makin ya Tuhan, aku tunduk Tuhan? Harusnya semakin kagum dan semakin tunduk saat kita sadar akan itu semua. Amin. Siapa di sini yang sudah mengalami Tuhan secara personal? Kita semua pasti. Aku berdoa kita semua sudah mengalami Tuhan secara personal. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka lupa atau suka nggak sadar. Kita hari ini bisa duduk manis saja, worship, malam sejuta pujian, itu kan karena kasihnya Tuhan. Amin. Aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku mengalami Tuhan. Mungkin banyak di sini yang sudah tahu, anak aku yang keempat namanya Ziona. Dia itu terlahir dengan kelainan genetik. Enggak hanya kelainan genetik, tapi kelainan genetik yang langka, yang pertama di dunia, namanya Campomelic dysplasia. Jadi ceritanya waktu aku hamil Ziona ini, biasa setiap bulan cek ke dokter kan, nggak ada yang harus dikhawatirkan. Dokternya bilang baik, oke, fine. Tapi akhirnya Ziona lahir di usia 36 minggu, jadi hitungannya mungkin prematur. Pas pertama Ziona lahir, dia nggak nangis, terus langsung dilariin ke NICU, itu ICU-nya bayi-bayi baru lahir. Dan saat itu setelah waktu itu Radit keluar dari NICU dan samperin aku lagi, ini aku posisinya baru selesai melahirkan nih. Terus Radit bilang, ya saya udah nggak apa-apa, tadi pernapasannya kurang baik jadi harus pakai selang, terus kakinya bengkok ke dalam. Nah, apa nih? Aku pikir dia bercanda kan? Bercanda kamu ya? Enggak sayang, beneran, kakinya bengkok ke dalam yang kiri. Jadi Ziona lahir dengan istilah sekarang namanya kaki pengkor, yang harusnya kakinya begini tapi masuk ke dalam. Terus juga dia punya lubang di jantung. Lalu juga dia ada kelainan di tulang belakang. Lalu juga ada dagunya kecil mundur ke belakang, jadi dia nggak bisa menyusui secara langsung karena dagunya mundur ke belakang. Terus langit-langit mulutnya tinggi, lalu lidahnya mundur ke belakang. Wah, jujur sebagai seorang ibu yang kita bilang, Tuhan, keluargaku sudah melayani Engkau, suamiku pendeta, aku salah apa, aku bikin dosa apa, muncul itu semua intimidasi. Tapi aku ingat banget waktu itu Ziona di hari ketiga harus dipindahin ke rumah sakit berikutnya. Bayangin Bapak Ibu, karena rumah sakit tempat aku melahirkan tidak bisa handle kasusnya Ziona karena sangat langka. Akhirnya pindah ke rumah sakit berikutnya, dilakukan tuh segala macam tes darah, tes genetik, tes kromosom, tulang-tulangnya difoto semuanya. Dan aku ingat waktu itu di suatu hari aku sama suamiku di lorong, kita sama-sama berdoa sepakat. Kita sepakat bahwa Ziona adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kan yang menciptakan manusia, yang menciptakan anak-anak kita itu bukan iblis kan? Tuhan yang menciptakan. Jadi waktu itu aku sepakat, enggak, kita mau
nggak percaya sama semua pikiran negatif, intimidasi yang muncul, dan kita perkatakan Ziona adalah berkat dalam keluarga kita. Dan aku percaya kalau Tuhan taruh Ziona dalam kehidupan kita, pasti ada maksudnya Tuhan. So mulailah kita menerima Ziona, kita jalan, kita cari treatment yang terbaik, kita segala macam lah tes-tes, sampai akhirnya di umur 11 bulan ketahuan kalau ternyata dia penyakit langka itu. Tapi gilanya Tuhan ya, amazingnya Tuhan, di umur 8 bulan lubang di jantungnya menutup secara sempurna. Dulu Ziona punya kelainan pendengaran, severe hearing loss, kelainan pendengaran yang berat. Tapi sekarang dia udah bisa nyanyi, dia udah bisa ketawa-ketawa. Kalau kita ngomong dia bisa dengerin. Sekarang dia udah sekolah. Kakinya waktu itu setiap minggu harus digips. Jadi dari masuk ke dalam dikeluarin sedikit digips keluar, sampai harus pakai sepatu khusus. Tapi sekarang dia udah sekolah, dia udah jalan-jalan, kejar-kejaran sama kakak-kakaknya. Jadi ada banyak banget mujizat yang aneh-aneh yang aku alamin bersama dengan Ziona. Bahkan ada satu momen waktu itu di ronsen kan tulang belakangnya. Jadi di ronsen pertama ada kelainan sedikit, tapi beberapa bulan kemudian di ronsen lagi udah nggak ada itu kelainannya. Terus dokternya bilang, ini aneh ya, apa dulu salah foto kita? Tapi aku sama suamiku enggak, dok ini mujizat dok. Jadi apa ya, bahkan sampai sekarang yang juga bikin aku ternganga-nganga sama kehebatannya Tuhan, gara-gara Ziona hadir dalam kehidupan aku, sekarang aku dipercaya sama Yayasan Penyakit Langka Indonesia untuk jadi duta penyakit langka Indonesia. Aku sempat datang meeting waktu itu di Istana Negara. Wah, siapalah aku bisa masuk ke situ. Dan semuanya itu, kenapa aku mau ceritain ke Bapak Ibu semua? Aku mau ceritain satu momen. Jadi di tahun setelah Ziona umur 1 tahun itu, aku sempat merenung, aku sempat bertanya sama Tuhan, kan lagi saat teduh, terus tiba-tiba Tuhan ingatkan aku sama sebuah momen. Waktu itu adalah awal tahun 2017, tahun baru. Biasanya kita kalau tahun baru ngapain? Bikin resolusi ya. Kita bikin resolusi tahun baru. Itu posisinya Ziona belum lahir, jadi aku masih mengandung. Terus aku ingat, jadi aku bikin resolusi tahun baru itu, resolusinya standar, agak rohani mungkin. Aku bilang, Tuhan di tahun ini aku mau mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Wow. Dan saat itu juga aku tersadar, Tuhan jawab lagi tuh doaku. Tuhan jawab lagi resolusi aku, tapi dengan cara yang gak masuk akal ya, dengan cara yang sangat gak ketebak, out of the box. Karena aku sadar bahwa gara-gara kehadiran Ziona dalam kehidupan aku, dalam keluarga aku, aku mengalami Tuhan. Aku mengalami penyediaan Tuhan, aku mengalami pertolongan Tuhan, aku mengalami penerimaan dari Tuhan. Aku mengalami tuh yang namanya, mungkin kalau dulu baca ayat Alkitab kan, walaupun dalam lembah kelemahan Tuhan gak akan meninggalkan aku, gadamu dan tongkatmu. Itu mungkin dulu jadi ayat hafalan, tapi aku mengalami secara personal. Aku mengalami pertolongan Tuhan atas kemustahilan di hidup aku. Personal experience. Dan kalau aku ngebayangin itu semua, ya ampun, aku ngalamin Tuhan gila banget lagi. Jujur, aku jadi makin kagum sama Tuhan. Aku jadi makin tunduk, jadi makin, ya Tuhan. Aku jadi makin sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin aku bisa melewati itu semua. Gak mungkin aku bisa bilang, aku bersyukur, aku mau melihat Ziona sebagai berkat. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin itu semua terjadi. Bahkan bisa keluar jadi lebih dari pemenang. Ziona bisa memberkati banyak orang lewat kehidupannya yang mungkin masih 6 tahun. Jadi, experience Him, alami kasih Tuhan secara personal. Itu yang akan membangun budaya penyembahan yang benar. Saat kita punya pengalaman pribadi sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan menjadi sesuatu yang natural, gak usah dipaksa, gak usah dipaksa-paksa menyembah. Udah pasti kita hidupnya menyembah Tuhan.
nyanyian dan tarian kita itu sebuah ekspresi, amin. Tapi worship atau penyembahan itu adalah postur hati kita, posisi hati kita. Aku mau tutup dengan ayat ini, Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Aku sebenarnya pengen bacain terjemahan bahasa Inggris The Message. Tapi Bapak Ibu boleh buka aja Ibrani 12 ayat 28. Nah, dia bilang gini, do you see what we've got? An unshakable kingdom. And do you see how thankful we must be? Not only thankful but brimming with worship, deeply reverent before God. Aku akan bacain terjemahannya ya. Terjemahan bebas dari Ibrani 12 ayat 28 dan The Message. Bahasa Indonesia seperti ini. Lihat nggak apa yang kita punya? Kerajaan yang tak tergoyahkan. Lihat nggak betapa bersyukurnya kita? Nggak hanya bersyukur, tapi penuh sampai meluap-luap dalam penyembahan, dalam takut dan gentar akan Tuhan. Jadi apa esensi dari penyembahan kita? Kekaguman dan penundukan diri terhadap Tuhan. Dan untuk bisa terus menumbuhkan kekaguman, untuk terus bisa menumbuhkan penundukan diri kita sama Tuhan, jangan berhenti untuk mengalami Tuhan secara personal. Kalau perlu minta sama Tuhan, Tuhan aku mau mengalami Tuhan. Mungkin itu doa yang menegangkan ya, karena kita nggak tahu gimana Tuhan akan menjawabnya. Tapi kita butuh pengalaman itu. Jangan puas sama hanya sekedar hafal Alkitab. Kita harus mengalami sendiri dalam kehidupan kita. Dan saat kita alami secara personal betapa dahsyatnya dan betapa besarnya kasih Tuhan, worship kita, penyembahan kita ke Tuhan akan terjadi secara natural. Nggak perlu di rumah pun, di dalam kamar sendirian, di kamar diam, kita udah bisa yang Tuhan, aku menyembahmu, aku menundukkan diri kepadamu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan boleh sampaikan kepada hati kami masing-masing. Tuhan, malam ini kami mau minta ampun kalau mungkin kami salah melihat penyembahan kami. Kami pikir penyembahan kami sekedar nyanyian atau sekedar lagu. Kami mau Tuhan untuk menyembah-Mu dengan benar dalam roh dan kebenaran. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu yang dengan seluruh hidup kami mau letakkan di bawah kaki Tuhan, karena kami mengagumi Engkau, kami mau menundukkan diri kepadamu. So, terima kasih Bapa, terima kasih karena semuanya itu pun kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan untuk kami melakukannya. Tanpa Tuhan kami gak bisa melakukan apa-apa, tanpa Tuhan kami gak bisa bahkan bermimpi untuk menyembah-Mu dengan benar aja gak bisa. So, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh cinta-Mu, kami butuh roh-Mu, kami butuh kekuatan dari-Mu. So, kami bersyukur Tuhan, kami boleh berjalan setiap hari dalam tuntunan Tuhan. Dan aku percaya mulai hari ini hidup kami semakin diubahkan, semakin berjalan dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, semua diberkati. Ya, penyembahan yang sesungguhnya adalah ketika kita menempatkan Tuhan di tempat tertinggi di dalam hidup kita. Dan kita juga minta supaya setiap hari kita punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang ke tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berikan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan boleh dipakai di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Amin.
Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, kasih-Nya tak berkesudahan sepanjang hidup kita. Ya, kita sudah ada di penghujung ya dari ibadah malam sejuta pujian malam ini. Sebelum saya tutup dalam doa penutup dan juga doa berkat, izinkan saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena kasih dan perkenan Tuhan, dan terima kasih untuk siapa? Tentu untuk hambanya yang luar biasa ya, hambanya yang cantik yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Jadi ini Pastor Joanna Alexandra, wow, menggembalakan gereja JKI Muda namanya ya. Dan itu saya percaya Tuhan mempercayakan hambanya di sana, pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Amin. Doa kita semua bersama ya, semakin diberkati. Dan nanti kita akan berdoa secara khusus ya. Dan juga terima kasih juga untuk mama tercinta dan yang cantik ini. Teman-teman untuk mamanya itu Gak ada mama, gak ada lo. Ya, maksudnya ya begitu deh, translate sendiri ya. Dan juga ucapkan terima kasih untuk mama daripada Ibu Pendeta Nina Kairupan ya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan juga yang wow, saya mengenal beliau sudah cukup sebentar, sudah cukup lama. Dan saya tahu persis beliau, wow, seorang pengajar juga, pokoknya luar biasa deh ya. Nanti saya mau minta waktu 3 menit aja untuk boleh menyampaikan atau memotivasi ibu-ibu, bapak-bapak dan kita semua di 3 menit aja ya Ibu Pendeta ya. Dan terima kasih juga untuk, ini namanya apa sih Bu Dori sebenarnya? Kasidahan. Oh bukan. Rebana. Oh salah, bukan kasidahan, kamu tuh gimana sih? Tadi kamu bilang saya harus kasidahan. Rebana. Ya tepuk tangan dulu dong buat rebana. Itu shofar, rebana, lengkap banget ya. Kecapi itu semua, pokoknya alat-alat musiknya. Terima kasih Ibu Dori, terima kasih Bapak semua 1, 2, 3, 4, 85 orang. Terima kasih, semua menjadi berkat ya. Tuhan memberkati dan jangan bosan-bosan, oke? Jangan siap-siap aja. Ya, terima kasih. Sebelum saya tutup dalam doa, saya persilahkan hambanya Ibu Pendeta Nina Kairupan mungkin memberikan motivasi atau apapun gitu, silakan ya. Shalom, Ibu, Bapak-bapak. Jadi motivasi itu kan membangun semangat ya. Membangun semangat dimanapun kita berada, apapun kita, status kita, pekerjaan kita, tetap termotivasi. Buat apa motivasinya? Ya buat memuliakan Tuhan. Dan itu nggak bisa diatur. Nanti kalau sudah tua baru termotivasi.
atau kalau masih muda-muda gini baru termotivasi. Yang namanya termotivasi ya segala umur, dari muda sampai tua termotivasi, bersemangat. Nah, motivasinya apa ya? Ya, di mana peran kita? Saya istri, ya peran sebagai istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, pikiran kita, mulut kita, hati kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai ibu, sebagai karyawan, sebagai karyawati, sebagai pelayan, di sini saya banyak mencontohkan mengenai perempuan karena memang pelayanan saya pelayanan perempuan. Ya, saya nggak berani ngomong bagaimana memotivasi bapak-bapak ya. Atau bagaimana memotivasi anak-anak muda. Ya, pasti ada kan, ada komunitasnya, ada pengajaran-pengajarannya. Tapi di sini saya memotivasi supaya ibu-ibu sampai tua pun, apapun status ibu, dimanapun ibu berada, pekerjaannya di rumah, atau di komunitas, atau di kantor, atau bahkan sukarela di gereja, itu semua kita lakukan karena kata khotbah tadi, penyembahan akan Tuhan. Gak ada batas umur, Bu. Ya, untuk itu kita harus belajar. Gak bisa ujuk-ujuk kita tahu. Kita belajar firman Tuhan, banyak sekali yang mengajarkan bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Kita harus membuat mulut kita kudus. Yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang penuh lemah lembut, dan juga hati kita. Itu saja sih motivasi dari saya, terutama untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak nanti. Oke. Oh, saya Nina Kairupan, Nina Istomo Kairupan, jadi aslinya Istomo, kayak Pak Toto, Jawa Timur. Ya. Suami Kairupan. Suami saya Kairupan, Jeffrey Kairupan, pensiunan bank, tapi juga sekarang masih kerja lagi di bank lain. Ya, anak saya 2, 1 laki-laki, tinggal di Amerika, abangnya Joanna, dan ini yang kedua. Cucu saya 6. Dari Joanna 4, dari abangnya 2. Masih senang mengajar, apalagi ngajarnya pakai Zoom ya. Jadi nggak ada alasan buat males atau kemana-mana. Jadi tetap semangat, tetap memotivasi karena saya termotivasi. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Nina Tobing. Jadi kalau saya suka bilang ada kelas Mother Watch ini, ya ini bersama beliau. Ya, ayo ikut, ada yang urusannya nanti. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita dalam malam sejuta pujian. Kita akan tutup dalam doa, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan
dari Pastor Joanna Alexandra yang saat ini Tuhan sudah pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat mulut bibir hambanya. Saya mengajak kita semua arahkan tangan kita berdoa secara khusus. Hirapata kiara rama Bapa di dalam sorga, Engkau melihat hambamu Pastor Joanna dalam satu kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, pemakaian Engkau luar biasa. Mari terus Tuhan Yesus, Engkau pakai lebih heran lagi sebagai hamba-Mu, sebagai gembala Tuhan di JKI Muda yang digembalakannya bersama dengan tim yang ada. Kami berdoa bersama-sama pengurapan dan berkat-berkat hikmat sorgawi terus mengalir atas kehidupannya. Diberkatilah Pastor Joanna bersama dengan keempat anak yang dikasihi, yang adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus keempat anaknya. Biarlah dalam pertumbuhan secara jasmani semakin sempurna, demikian juga rohani anak-anak Tuhan pelihara. Biar mereka boleh mengenal Kristus secara mendalam. Ajarkan anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga untuk anak Ziona, semua kita boleh suarakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan terus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ziona semakin luar biasa, semakin sempurna, bisa beraktivitas terus Tuhan pakai di dalam nama Yesus. Anak ini menjadi Tuhan berkat dalam keluarga, menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang melihat, mendengar Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dalam pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kehidupan keluarga hamba-Mu ini bersama dengan khususnya keempat anak dan juga tim penggembalaan. Tuhan memberkati. Demikian juga mama yang ada bersama-sama saat ini, Ibu Pendeta Nina kehidupan bersama suami, juga Engkau berkati kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Ketika Tuhan pakai kehidupannya menjadi seorang Tuhan Yesus penginjil, sebagai misionaris, sebagai pengkhotbah dimanapun Tuhan Engkau pakai Tuhan Yesus. Kami berdoa pengurapan dari tempat yang maha kudus tercurah atas hamba-Nya. Demikian hikmat sorgawi alirkan dan anugerahkan terus dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai mereka ketika mereka akan kembali pulang Tuhan. Kami percaya pertemuan kami hari ini ada di dalam Kairos Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan juga kami berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ada hadir malam ini. Tuhan berkati juga tim rebana, semua kami yang ada, yang mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan juga senantiasa memberkati kehidupan kami semua. Berkati tim daripada rebana, berkati semua Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, baik pemuji, pemimpin pujian, pemusik, bahkan multimedia. Semua kami yang ada Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pertemukanlah kami Tuhan di dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kami ada dalam unity in Christ. Kami terus bersatu di dalam Kristus. Kami senantiasa mendeklarasikan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Itulah yang kami katakan, Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami teringat akan senior pastor Toto Dirgantoro yang sedang ada tugas keluar kota. Tuhan Kau juga memberkati kehidupannya. Demikian keluarga hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami siap menerima berkat Tuhan. Mari kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati, angkatlah hatimu, pulanglah, bawalah damai dan sejahtera sorgawi atas kehidupanmu dan keluargamu. Dan percayalah, masuk keluar kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang menutup bungkus setiap kita dengan kuat kuasanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua untuk hidup senantiasa mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.
Bapa, terima kasih.